Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat spektakuler, pertarungan yang sangat luar biasa, di mana idola kita bersama yaitu Magnus Carlsen berhadapan dengan Fabio Caruana. Pertarungan kali ini berlangsung secara online dengan format catur 5 menit pada perhelatan Super Speed Chess Championship tahun 2025 guys. Wow, luar biasa. Kenapa pertarungan Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana ini sangat seru guys? Karena pada pertandingan kali ini ada langkah spektakuler guys, ada langkah brilian. Nah, dari pertandingan siapa yang menemukan langkah brilian pada pertandingan kali ini? Apakah Fabiano Caruana atau Magnus Carlsen? Siapa yang akan menangkan pertandingan? Menarik untuk kita bahas tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen megang buah putih sementara Fabiano Caruana megang buah hitam. Magnus Carlsen memulai pembukaan yang sangat luar biasa yaitu M4 dimainkan. Kemudian Fabio membalas dengan C5. Kemudian Magnus Carlsen mengembangkan kuda ke F3. Fabiano E6. Magnus G3. Fabiano kuda C6. Kemudian Magnus Carlsen memainkan gajah ke G2 untuk persiapan blokade pendek ya. Kemudian Fabiano mengikuti dengan kuda F6. Magnus menteri E2. Fabiano E5 dimainkan. Magnus Carlsen langsung blokade pendek. Kemudian Fabiano gajah E7 dimainkan persiapan blokade. Kemudian Magnus Carlsen memainkan pion T3. Fabiano langsung blokade. Magnus Carlsen kuda A3 dimainkan. Kemudian Fabiano benteng E8. Magnus Carlsen kuda C4. Fabiano D6. Magnus Carlsen memainkan A4. Ya, Magnus di sini mulai melakukan serangan dari sayap menteri. Kalau kita perhatikan di sini, Fabiano dan Magnus Carlsen masih imbang ya dalam segi permainan. Belum ada yang kalah di sini guys. Kemudian Fabiano memainkan H6 untuk menghindari kuda ke G5 ya. Itu semacam loop guys ya. Fabiano membuka loop. Kemudian Magnus memainkan C3, Fabiano menarik gajah ke F8. Idenya apa? Idenya untuk memberikan posisi yang sangat bagus untuk bentengnya. Sepertinya Fabiano ya biar bentengnya leluasa tidak kehalang oleh gajah. Kemudian Magnus Carlsen memainkan kuda D2. Kemudian hitam benteng dimainkan ke 8. Putih kuda E3. Hitam A6, putih F4 langsung mendobrak. Jadi di sini Magnus Carlsen tadinya mau melakukan serangan dari sayap menteri, sekarang dari sayap raja. Kenapa? Karena di sini pertahanan daripada Fabiano Caruana sangat solid sekali guys, ya sehingga tidak ada celah buat Magnus Carlsen. Magnus Carlsen nggak sabaran dia melakukan ya F4, kemudian Fabiano E kali F4. Magnus G kali F4 makan, kemudian hitam memainkan gajah D7 ya. Magnus memainkan menteri F3, hitam B5, jak makan, langsung ada dimakan. Ya, ini sangat menguntungkan ya buat Magnus karena kalau segi posisi ya lebih menguntungkan. Ya, benteng daripada Magnus yang ada di A1 ini bisa punya semacam jalan tol guys ya, bisa leluasa ke sana kemari. Kemudian Fabiano Caruana memainkan ahli B5. Magnus memainkan raja ke A1. Ya, apa ide dari Magnus di sini? Kenapa dia meminggirkan rajanya? Kemungkinan Magnus itu nggak mau ya kombi ya, ada semacam kombi di sini ya, kalau saya perhatikan ya. Kemudian hitam memainkan
benteng Alapan mengajak pertukaran benteng. Magnus langsung mengiyakan, yaitu benteng kali benteng, benteng kali Alapan, kemudian Fabiano, menteri kali Alapan. Magnus menyerang dengan E5. Kemudian dimakan oleh Fabiano D kali E5. Magnus ya F kali E5. Hitam benteng kali E5. Kemudian perlangkah selanjutnya Magnus memainkan kuda E4. Hitam memainkan langkah menteri D8. Ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Kemudian Magnus memainkan kuda D5. Disikat kuda kali D5 dimainkan, makan. Kemudian dimakan balik ya, menggunakan menteri kali F7 ya. Langsung disikat guys. Kemudian raja memainkan H7, ya itu langkah terbaiknya. Dimakan balik ya. Jadi perwira yang dikasih Magnus itu bukan gratis ya guys, ada kompensasi ya. Menteri kali F8 mengajak pertukaran menteri, makan. Kemudian ya menteri kali F8, Magnus benteng kali F8 ya. Sudah ada pertukaran menteri. Sejauh ini saya pertandingan masih imbang guys. Masih ini ya, masih gak ada yang kalah, gak ada yang menang gitu. Kemudian Fabiano memainkan gajah F5. Magnus gajah D2. Fabiano kuda D7 dimainkan. Putih memainkan gajah ke F4. Hitam benteng E6. Kemudian Magnus memainkan gajah ketiga. Hitam C4 dimainkan. Di sini ada langkah yang kurang tepat ya. Langkah yang tepat daripada hitam di sini ya. Ini kurang tepat guys. Apakah ada langkah terbaik? Silakan tulis komentar ya. Kenapa ini langkah kurang tepat ya. Kemudian Magnus memainkan kuda C5. Hitam C kali D3 dimainkan. Langsung ya. Jadi pion di sini tuh pion yang sangat-sangat lumayan lah berpotensi untuk promosi ya, walaupun masih banyak rintangan ya. Kemudian langsung saja disikat oleh Magnus ya. Ini langkah yang kurang kuat ya. Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Ya bisa dengan bukan. Sorry. Langkah terbaik ya benteng juga langkah terbaik ya. Itu langkah terbaik ya. Bisa dengan cara ya seperti ini juga bisa. Bukan, sorry. Ya ini juga bisa ya. Nih. Oke. Kemudian dimakan kembali oleh Fabiano, yaitu kuda dimainkan ke F5. Ya Magnus makan kembali ya. Makan. Kemudian Fabiano memainkan pion D2. Dan pada langkah selanjutnya Magnus memainkan gajah F3. Pada langkah selanjutnya hitam menemukan langkah yang sangat brilian di posisi seperti ini. Kalau Anda di posisi hitam, apa langkah brilian daripada Fabiano Caruana? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada hitam.
Yup, langkah terbaik daripada hitam di sini yaitu kuda E3. Anda yang menemukan langkah kuda E3 adalah pecatur yang sangat-sangat hebat, pecatur yang sangat-sangat luar biasa, pecatur yang sangat langka. Ya, Fabiano Caruana menemukan langkah terbaik yaitu kuda E3 dimainkan. Boom. Ini sangat langkah spektakuler. Ini langkah-langkah yang sangat luar biasa. Kemudian, Magnus memainkan B4. Ya, kalau dimasukin ya pasti dimakan dong ya. Pasti dikorbanin ya. Saya melihat di sini ada semacam pengorban daripada Magnus ya, itu dengan gajah ditempatkan di posisi F3. Yap, terus saja Fabiano langsung promosi. Yap, dimakan kembali. Nggak tinggal lama langsung dimakan, yaitu gajah kali D1, kemudian dimakan balik kuda kali D1. Magnus memainkan gajah E1, kuda E5, kuda D4 oleh Magnus, kuda D3, kemudian gajah D2, kuda F2 skak, kemudian raja dimainkan ke G2, dan pada langkah selanjutnya, ya, Fabiano memainkan kuda E4, raja dimainkan ke F3, kemudian Fabiano kuda kali D2. Ya, Magnus mendekatkan diri pada kuda, kemudian makan kembali ya kuda kuda dimainkan ke P4, makan kembali. Nah, pada langkah seperti ini ya, pada posisi seperti ini, Fabiano kehabisan waktu guys. Padahal dia unggul bukan perwira ya, unggul pion guys ya. Fabiano kehabisan waktu sehingga dia meradang dead kalah. Oke, sekian video, terima kasih sudah menonton. Saya Master Glab, salam satu papan, salam satu hobi, bye bye.